Kak Sion harap kabar kalian baik-baik saja. Dan selamat datang kembali di Mirai Channel bersama dengan Kak Sion di sini. Seperti biasa, kita akan memulai ibadah kita, dan sebelum memulai ibadah kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, sehingga kami pada hari ini masih bisa ada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya, dan kami hanya bisa beribadah secara online, tapi kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tolong kami supaya kami bisa menghargai ibadah ini lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Anak-anak sekalian, untuk mengawali pujian pertama kita akan nyanyikan satu pujian, Aku Istimewa. Anak-anak di rumah boleh bangkit berdiri dan boleh bernyanyi dengan menggunakan gerakan seperti yang kalian pelajari di sekolah minggu. Kalau ada yang belum tahu gerakannya, kalian boleh bertepuk tangan saja. Oke, kita langsung nyanyikan pujian Aku Istimewa. Istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Tuhan, sedangkan duduk kembali, dan kita akan melanjutkan pujian kita, satu pujian kita dari pujian lama yang berjudul Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Tiap bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Tiap bangun pagi hari,
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Engkau memberkati kami dengan hikmat-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami pahami, dan firman-Mu juga dapat bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga dari kehidupan kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat pada firman-Mu dari sejak kecil kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya. Nah, hari ini tema kita adalah kutuk versus berkat. Nah, apa itu kutuk versus berkat? Kita akan buka Alkitab kita untuk mempelajari hal ini dari kitab Yeremia. Tentu kalian tahu ya kitab Yeremia di mana, jangan sampai nggak tahu loh ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Kita akan baca dengan bersama-sama, baca dengan suara yang nyaring di rumah, supaya orang di rumah juga bisa diberkati oleh pembacaan firman Tuhan kalian. Oke? Dalam hitungan yang ketiga, 1 ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita memasuki cerita firman Tuhan lebih jauh, Kasian mau tanya kepada kalian. Kalian pernah nggak mendengar cerita tentang maling kundang? Nah, kalau kalian pernah dengar cerita maling kundang, pasti kalian teringat seorang anak yang ditutup menjadi batu. Ceritanya itu ada seorang anak yang tinggal bersama ibunya, lalu pergi merantau. Sebelumnya mereka ini hanya keluarga miskin. Tiba-tiba setelah anaknya pergi merantau, dia mendapatkan uang yang sangat banyak. Sehingga akhirnya waktu ibunya terus mencari dia, awalnya ibunya nunggu dia pulang. Apa nih anakku pulang ya? Ternyata anaknya nggak pulang-pulang. Akhirnya ibu ini memutuskan untuk mencari. Setelah ketemu, ibunya dan maling kundang ketemu. Maling kundang, ini ibumu nak, ini ibumu. Maling kundang melihat ada ibu yang pakaiannya lusuh, terlihat miskin, udah tua lagi. Maling kundang kan udah dapat harta yang sangat banyak, bajunya bagus. Juga akhirnya maling kundang malu mungkin yang mengakui ibunya. Kamu siapa? Dasar orang miskin, kira-kira seperti itu. Akhirnya ibunya menjadi sangat sedih. Maling kundang, kamu gak ingat kah sama ibu nak? Ibu yang melahirkan kamu nak. Ibu ini ibu. Maling kundang berkata, pergi kamu. Hanya dasar orang miskin, kamu cuma pengen minta uang kan? Dasar pengemis kamu. Akhirnya ibunya yang sangat sedih mengutuk si maling kundang menjadi batu. Wah, luar biasa. Ibu maling kundang berkata, terkutuklah kamu anak durhaka, kamu akan terkutuk menjadi batu. Itu cerita. Nah, ceritanya si maling kundang dikutuk oleh ibunya jadi batu. Nah, yang Kak Sion mau ceritakan buat kalian adalah ternyata
Kutuk itu adalah suatu keadaan yang mengerikan. Nah, Alkitab mengatakan di sini orang-orang yang terkutuk itu orang-orang seperti apa sih? Ternyata orang-orang yang terkutuk itu adalah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan manusia dan mengandalkan diri sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya mereka akan berkata, aku tidak butuh Tuhan, kami tidak butuh Tuhan, kami bisa sendiri. Akhirnya jatuhnya kemana? Jatuhnya menjadi orang yang congkak atau sombong. Tuhan gak suka dengan orang yang sombong. Dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, kita berkata, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ayo, siapa yang mau jadi orang yang terkutuk? Kasian yakin, kalian tidak akan mau menjadi orang yang terkutuk. Benar kan? Siapa yang mau dikutuk? Keadaannya mengerikan loh. Ternyata orang yang terkutuk itu artinya orang yang mengalami keadaan yang mengerikan. Apa saja keadaannya? Ia, ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus itu maksudnya kasihan gambarkan ke kalian itu rumput yang kering. Rumput yang kering atau tanaman yang kering. Nah, seperti itulah semak bulus di padang belantara itu. Di padang belantara itu tanah yang tidak berair sama sekali. Kasihan punya cerita. Di sekolah, kasihan itu punya tanaman, bukan punya kasihan, dia punya sekolah. Sekolah kita itu punya tanaman, punya bunga-bunga. Setiap hari kita siram, setiap pagi kita siram, setiap sore sebelum pulang kita siram dari sekolah. Nah, suatu ketika sekolah kan bisa libur ya, sekolah libur sekitar 1 minggu. Kita nggak masuk ke sekolah, nggak masuk ke kantor. Setelah kita masuk, kita lihat bunga tadi itu menjadi kering, tanahnya jadi kering seperti itu, dan bunganya jadi layu, tanaman bunganya jadi kering kerontang layu. Yang sebelumnya hijau akhirnya jadi kuning, jadi kelihatan tua seperti itu. Mati. Keadaannya mengerikan. Nah, bayangkan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Alkitab mencatat mereka akan menjadi orang-orang yang mengerikan. Mereka adalah orang-orang terkutuk karena mereka mengandalkan manusia, mereka mengandalkan diri sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati-hati kalian, jangan sampai kalian menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai kalian meninggalkan ibadah, melupakan ibadah kepada Tuhan. Jangan sampai. Hati-hati supaya kalian tidak mengalami hal yang buruk, hal yang mengerikan. Tentu kasihan yakin kalian tidak mau mengalami keadaan kutuk, dan kasihan yakin kalian mau mengalami keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Tentu semua orang mau diberkati oleh Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalian harus mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, seperti itu caranya supaya kalian diberkati oleh Tuhan. Bagaimana keadaan orang yang diberkati? Ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kasihan lanjutkan cerita Kak Sion tadi. Bunga Kak Sion itu, bunga yang ada di sekolah Kak Sion itu, kalau disiram terus dia akan menjadi subur. Kenapa? Karena ada air yang menjadi makanannya. Tapi ketika tidak ada air, dia akan mengalami kekeringan. Ketika tidak disiram, maka dia tidak mempunyai makanan atau nutrisi untuk terus hidup dan bertumbuh. Nah, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam itu di tepi air. Jadi meskipun nggak disiram pun, ia tetap akan mendapatkan air. Kenapa? Karena akar-akarnya tadi Alkitab mencatat, akar-akarnya itu ke tepi batang air, akar-akarnya itu ke tepi sungai. Jadi dia nggak butuh disiram lagi, dia langsung mendapatkan air dari sungai, dari batang air, dari sumbernya sekaligus. Nah, seperti itu orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan langsung mendapatkan berkat dari batang air. Ia akan mendapatkan langsung berkat itu dari
dari Tuhan langsung. Tuhan yang akan memberikan berkat kepadanya. Kenapa? Dia menempel pada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Berkat seperti apa? Berkat perlindungan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Alkitab mencatat meskipun datang panas terik, meskipun datang kekeringan, dia tetap hijau dan dia tidak mengalami panas terik itu. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Meskipun keadaan dunia sangat-sangat jahat, sangat-sangat kacau, tapi dia tidak terpengaruh karena dia punya Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Meskipun mungkin ada musibah, ada bencana alam dan lain sebagainya, tetapi tetap ada sukacita, tetap ada damai sejahtera, berkat daripada Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Nah, Kak Syir, bagaimana contoh sederhananya kita bisa hidup mengandalkan Tuhan? Yang pertama, mungkin ketika kalian mau belajar, ketika kalian mau ulangan, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Kalian mengandalkan Tuhan. Yang kedua, jangan lupa untuk terus membaca firman Tuhan. Karena apa? Dari firman Tuhan, kalian akan semakin hari semakin melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan dari firman Tuhan, kalian juga akan semakin berharap kepada Tuhan. Kasian cuma kasih 2 contoh sederhana itu aja. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita belajar tentang kutuk versus berkat. Kalian mau hidup dalam keadaan kutuk atau hidup dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan? Kasian yakin semuanya pasti mau mencoba. Kami mau diberkati oleh Tuhan, kasian. Oke, caranya gampang, sederhana. Jangan andalkan diri sendiri. Jangan sombong. Ya, mungkin kalian punya kelebihan, atau mungkin kalian punya harta dibandingkan dengan orang lain, sehingga kalian menghina orang lain. Kalian membangga-banggakan harta kalian, membangga-banggakan harta orang tua kalian, membangga-banggakan jabatan orang tua kalian. Gak boleh. Ya. Tapi biarlah kita tetap hidup terus rendah hati dan hidup terus mengandalkan Tuhan, supaya hidup kita terus melekat kepada Tuhan, supaya hidup kita terus dekat kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Terus berdoa kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Mau ngapain aja, berdoa kepada Tuhan. Mau berangkat kemana, mau belajar apa, mau ulangan apa, khawatir tentang apa, mau menghadapi apa. Kalian mau masuk sekolah jenjang yang lebih tinggi, mungkin ada yang dari kelas 4 ke kelas 5, atau mungkin dari yang kelas 6 ke SMP dan seterusnya. Mungkin kalian takut, aduh gimana ya, nanti pasti sulit gak ya, aduh gimana ya, aduh. Berdoa kepada Tuhan, jangan takut. Berdoa kepada Tuhan. Atau mungkin di saat-saat seperti ini, pandemi COVID-19 betul-betul mencekam, menakut-nakuti kita ya. Berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan daripada Tuhan. Ya, karena Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap melindungi kita. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk baca Alkitab, baca firman Tuhan, sehingga dengan demikian kita semakin hari semakin berharap dan mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Kita akan berdoa. Silahkan ditutup Alkitabnya, tutup catatannya. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapak kami yang baik, kami bersyukur kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah belajar supaya hidup kami, hidup yang diberkati oleh Tuhan, kami mau terus belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan saja di dalam hidup kami, sehingga kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak mengalami panas terik, dan kami tetap terus subur dan hidup kami berbuah menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami semua anak-anak suamiku dan hamba-Mu sendiri, sehingga kami dapat hidup terus mengandalkan Tuhan, dekat kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, dan hidup kami diberkati. Kami tidak mau hidup jauh dari Tuhan sehingga kami mengalami keadaan yang terkutuk, keadaan yang menyedihkan, keadaan sengsara. Terima kasih ya Tuhan, terima
kasih. Kami terus berdoa buat bangsa negara Indonesia kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pemerintah, jajaran-jajaran dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Tuhan tolong memberkati mereka. Berikan mereka hikmat-Mu ya Bapak, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang baik untuk bangsa dan negara kami, untuk masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan lindungi sertai jagai mereka dalam setiap apapun yang mereka lakukan, entah mereka di dalam rumah atau mereka pergi keluar rumah untuk bekerja dan lain sebagainya. Tuhan, kiranya Engkau yang melindungi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, anak-anak sekolah minggu lainnya dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tetap jaga dan lindungi. Berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan tolong Engkau yang menyertai mereka selalu, menutup bungkus mereka dengan darah Yesus, dan mereka dilindungi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih. Ini doa ucapan syukur dan terima kasih kami. Kami sudah mengakhiri sekolah minggu ini dan kami yakin kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Kak Sion, tentunya di Mirai Channel. Oke, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.